Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gary Satria dengan Bayu Febriwanto ini mempresentasikan data mining berjudul klasifikasi. Pendahuluan, informasi menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang, namun tidak semua informasi yang ada dapat menjadi kebutuhan. Dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet sehingga informasi mengalami pelonjakan yang besar. Sementara volume berita elektronik berbahasa Indonesia yang semakin besar adalah sumber informasi yang berharga dan memungkinkan banyak pengguna informasi untuk berubah, memperbanyak, dan menghasilkan informasi baru. Sehingga di awal ini perlu membaca materi lebih agar mendapatkan informasi yang relevan dan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna informasi. Pembukaan berita dibutuhkan untuk mempermudah pencarian informasi mengenai suatu event tertentu. Classification adalah metode yang paling umum pada data mining. Persoalan bisnis seperti kern analysis dan risk management biasanya melibatkan metode classification. Classification adalah tindakan untuk memberikan kelompok pada setiap keadaan. Setiap keadaan berisi kelompok atribut. Salah satunya adalah kelas atribut. Metode ini butuh untuk menemukan sebuah model yang dapat menjelaskan kelas atribut itu sebagai fungsi dari input atribut. Dalam pengklasifikasian terdapat dua proses yang dilakukan, yaitu yang pertama adalah proses training. Pada proses ini dilakukan training set yang sudah diketahui label-labelnya untuk membangun model. Yang kedua adalah proses testing. Proses testing digunakan untuk mengetahui keakuratan model yang dibangun pada proses training. Umumnya digunakan pada data yang disebut test set untuk memprediksi label. Naive-Bayes classification. Naive-Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas dan statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Dari rumus tersebut menunjukkan peluang bersyarat atribut XI dengan nilai XI diberikan kelas C, di mana dalam naive-Bayes kelas C bertipe kualitatif, sedangkan atribut XI dapat bertipe kualitatif ataupun kuantitatif. Ketika atribut XI bertipe kuantitatif, maka peluang akan sangat kecil sehingga membuat persamaan peluang tersebut tidak dapat diandalkan untuk permasalahan atribut bertipe kuantitatif. Maka untuk menangani atribut kuantitatif ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan seperti distribusi normal atau sering disebut Gaussian. Adapun kernel destiny estimation adalah sebagai berikut. Selain dua pendekatan distribusi tersebut, ada mekanisme lain untuk menangani atribut kuantitatif, yaitu diskritisasi. Proses diskritisasi sendiri terjadi saat proses persiapan data atau saat data processing, pre-processing, di mana atribut numerik X diubah menjadi atribut nominal X. Performansi klasifikasi naive Bayes akan lebih baik ketika atribut numerik diskritisasi daripada diasumsikan dengan pendekatan distribusi seperti di atas, Dr. Ri. Nilai numerik akan dipetakan ke nilai nominal dalam bentuk interval yang tetap dan memperhatikan kelas dari data nilai numerik yang dipetakan. Penggambaran perhitungan naive Bayes seperti berikut, seperti yang ada di gambar tersebut. Berikut adalah ilustrasi naive Bayes. Berikut adalah algoritma dari metode naive Bayes, menghitung jumlah kelas dan menghitung jumlah kasus yang sama dengan kelas yang sama. Kekuatan dan kelemahan naive Bayes ialah satu, kekuatan mudah diimplementasi dan memberikan hasil yang baik untuk banyaknya kasus. Sedangkan kelemahan harus mengasumsi bahwa antar fitur tidak terkait independen dalam realita. Dalam realita, berkaitan itu ada keterkaitan tersebut tidak dapat dimodelkan oleh naive Bayes classifier. Selanjutnya case study, text preprocessing. Pada text preprocessing terdapat beberapa langkah seperti tokenizing, stop word, filtering, stemming, word frequency counting, computing of TF, IDF feature, dan normalization.
Tokenizing. Pada tokenizing terdapat beberapa proses yang harus dilakukan, yaitu merubah semua huruf besar menjadi kecil. Lalu proses selanjutnya adalah penguraian. Proses penguraian yang dimaksud adalah membagi teks menjadi kumpulan kata tanpa memperhatikan keterhubungan antar kata satu dengan yang lain, serta peran dan posisinya pada kalimat. Karakter diterima dalam kumpulan kata tersebut menurut abjad. Sedangkan untuk perulangan kata dalam bahasa Indonesia akan terbagi menjadi 2 kata. Lalu stop word filtering. Proses selanjutnya adalah memeriksa stop word list. Stop word list adalah daftar kata yang semestinya dihilangkan. Jika pada dataset terdapat stop word list, maka kata akan dihilangkan. Tetapi jika tidak terdapat, maka proses akan berlanjut tanpa menghilangkan kata pada dokumen. Lalu word frequency training. Kata-kata yang telah dilakukan proses timing kemudian disimpan sebagai data percobaan. Setiap kata pada data percobaan dirubah menjadi format yang tidak diketahui oleh metode untuk selanjutnya dijadikan sebagai data masukan untuk proses pembelajaran dengan metode terkait. Proses tersebut mencari 3 frekuensi kata pada setiap dokumen. Lalu ADF feature. Setiap dokumen diwakili oleh vektor dengan pengenalan elemen-elemen yang dikenali dari tahap ekstraksi dari dokumen. Vektor yang terdiri dari bobot setiap pemberhentian yang menggunakan dasar perhitungan pada metode ini. Metode ini adalah metode pembobotan yang mengaitkan antar term frekuensi dan inverse dokumen frekuensi. Langkah awal pada pembobotan ini adalah menemukan nomor kata yang diketahui sebagai bobot atau frekuensi term di setiap dokumen setelah dilakukan penggalian oleh inverse dokumen frekuensi. Adapun rumus untuk menemukan bobot dari kata menggunakan yang pertama itu term frekuensi adalah cara pembobotan term yang paling sederhana. Bobot kata T pada dokumen diberikan dengan rumus sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah IDF atau Inverse Document Frequency. Jika term frekuensi memperhatikan kemunculan kata dalam dokumen, IDF memperhatikan kemunculan kata pada kumpulan dokumen. Faktor IDF pada suatu kata T diberikan oleh rumus berikut. Kali ini akan dibahas mengenai penjelasan langkah-langkah dalam persiapan dokumen. Tahap ini meliputi converting dan filtering, kemudian memproses file seperti proses pengenalan file klasifikasi, metode pengukuran, dan hasil pengukuran. Kualitas informasi pada klasifikasi dokumen menggunakan metode naik price klasifikasi. Dokumen yang digunakan adalah metode NBC, menempuh 2 tahap dalam proses klasifikasi teks, yaitu tahap pelatihan dan tahap klasifikasi. Pada tahap pelatihan dan dilakukan proses analisis terhadap sampel dokumen, berupa pemilihan vocabulary, yaitu kata yang mungkin muncul dalam koleksi dokumen sampel yang sedapat mungkin mempresentasikan dokumen. Pada tahap pelatihan. Terdapat dokumen tanding yang menjadi acuan untuk proses testing. Selanjutnya, dokumen training. Berfungsi untuk pembentukan kelas dan sebagai acuan bagaimana dokumen akan diklasifikasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data yang telah diklasifikasikan menjadi dokumen politik dan ekonomi pada portal www.javapost.com. Acuan yang dituju adalah pelabelan dokumen berdasarkan domain expert. Selanjutnya, dokumen testing. Dalam penelitian yang dilakukan, jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumen website dalam bentuk ekstensi HTML yang berisi tambang informasi dan didapatkan dengan isi yang tidak terstruktur karena terdapat tag HTML yang menjadikan dokumen pada penelitian tidak bermakna. Sementara untuk keakuratan klasifikasi dibutuhkan dokumen yang terstruktur dan dapat dipahami isinya. Dokumen website yang digunakan adalah dokumen asli yang tercantum pada website. Dokumen percobaan adalah dokumen website pemerintah Kabupaten Semarang dengan jumlah dokumen banyak 2.781 dokumen HTML. Contohnya ada sebagai berikut. Lalu selanjutnya adalah processing dokumen.
Tahap yang dilakukan sebelum proses klasifikasi adalah pre-processing untuk mencari makna pada dokumen training maupun testing dan menunjukkan proses klasifikasi. Proses ini harus dilakukan karena pada data uji, dokumen berupa paragraf beserta tag-tag yang menghilangkan arti dari dokumen tersebut. Penulis mengalami kesulitan dalam memahami isi dokumen uji sebelum dilakukan proses pre-processing. Pre-processing juga dapat mempengaruhi identifikasi teks yang bertujuan untuk menentukan fitur. Hal pertama dalam pemrosesan dokumen adalah memecah kumpulan karakter ke dalam kata atau token, sering disebut sebagai tokenisasi. Delimiter adalah karakter spasi, tab, dan baris, sedangkan karakter kadangkala dijadikan delimiter, namun tergantung pada lingkungannya. Selanjutnya, proses identifikasi. Proses identifikasi teks sangatlah penting untuk mengenali pola yang akan diklasifikasikan dan mengenali jenis-jenis teks yang akan digunakan sebagai training. Permasalahan yang timbul saat identifikasi adalah tidak teraturnya pola teks yang didapatkan meski telah diproses menggunakan stop word pada langkah sebelumnya. Hal ini mengakibatkan penulis sedikit kesulitan dalam mengidentifikasi teks dan memerlukan ketelitian dalam pengamatan. Pada proses identifikasi yang dilakukan penulis perlu membuka dokumen satu persatu untuk memahami pola yang ada pada teks tersebut. Untuk pola sendiri didapatkan tidak beraturan dalam peletakan konten. Proses turning label. Proses penentuan label pada dokumen training dilakukan secara manual berdasarkan domain expert yang penulis ambil dari www.javapost.com. Berdasarkan kategori yang telah ditentukan pada domain tersebut, penentuan label digunakan untuk memberikan acuan pada proses klasifikasi dokumen atau mengelompokkan sesuai dengan kategori label yang telah ditentukan sebelumnya. Berdasarkan hasil identifikasi dokumen yang mengacu pada konten yang terdapat pada dokumen, data diklasifikasikan menjadi dua kelas, kelas politik dan kelas ekonomi. Penentuan fitur dapat dilakukan dengan term frekuensi. Pembuktian dari eksperimental hanya 10% dan 10% membeli kata-kata yang sering muncul, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi proses klasifikasi. Klasifikasi dokumen membutuhkan perhitungan yang melibatkan jumlah dokumen label X, jumlah dokumen label Y, serta jumlah keseluruhan dokumen training. Yang disebut PC1 yaitu pada kategori X pembagian jumlah dokumen kategori X dengan jumlah seluruh data training. Berupa dengan kategori Y adalah pembagian jumlah dokumen berkategori Y dengan jumlah seluruh data training. Pada penelitian dengan dokumen testing sebanyak 40 dokumen yang mengacu pada 260 dokumen politik dan 222 dokumen ekonomi sebagai data training menghasilkan akurasi yang baik pada dokumen politik sebesar 95,8%, sedangkan pada dokumen ekonomi hanya 68,75%. Kesimpulan dari pembahasan seperti yang dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut. Teknik klasifikasi dokumen dengan NBC dan pembobotan fitur metode TF-IDF menghasilkan nilai yang pasti dan akurasi yang baik, karena bobot memperkecil kemungkinan kesalahan pada pengklasifikasian. Fitur yang mempunyai frekuensi tertentu dapat mempengaruhi keakuratan dalam klasifikasi, bergantung pada frekuensi fitur dan dokumen yang mengandung fitur tersebut. Hasil dari klasifikasi dokumen menggunakan NBC pada penelitian ini dengan data training sebanyak 260 dokumen politik dan 222 dokumen ekonomi. Menggunakan 40 data testing menunjukkan nilai akurasi yang baik, dengan akurasi keseluruhan besar 85%. Dan yang terakhir ini adalah referensi yang didapat atau yang dipakai untuk penelitian ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.